Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Bicara tentang sebuah kehidupan, setiap orang punya cerita masing-masing dalam kehidupannya, dan cerita masing-masing orang juga bisa kita ambil inspirasinya, hikmahnya buat pembelajaran kita semua. Nah, bicara tentang kehidupan kali ini, saya kedatangan seorang kawan, sahabat, dan bisa jadi seorang guru juga yang nanti kita ambil, kita lihat pelajaran kehidupannya, cerita kehidupannya yang tentu banyak lika-liku, banyak warna-warni, dan insya Allah menjadi inspirasi banyak orang. Siapa dia? Dia adalah salah satu pemeran sinetron preman pensiun. Dia adalah Kang Bohim. Apa kabar Kang Bohim? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bahagia hari ini? Alhamdulillah bahagia. Harus ya. Bisa silaturahmi sama Mas Masya Eri. Allah. Iya. Sehat-sehat ya Kang ya? Alhamdulillah. Iya. Ini saya panggil Kang Bohim atau sebenarnya ada nama lain nih selain Kang Bohim? Untuk Kang Bohim itu nama peran, Mas Oh, Eri. nama peran di Preman Pensiun. Itu singkatan. Apa tuh singkatannya? Muhammad Ibrahim. Muhammad Ibrahim. Tapi Masya Allah. berat. Karena dikasih nama dua nabi. Oh, oke. Disingkat Muhammad Ibrahim. Iya. Kelakuan kacau. Disingkat jadi Iya. Bohim. Tapi udah pakai sorban itu ya? Udah. Saya dari mulai lahir udah Udah disorbanin, iya. sama orang tua. Iya, jadi sampai sekarang melekat terus ya. Melekat terus. Ini sorban dari lahir. Oh iya, jadi ini penuh sejarah. Penuh sejarah. Iya. Ada kodamnya juga itu. Ada. Oh, ada kodamnya. Kodamnya ini Tumira. Tumira apa itu singkatan? Jadi Tumira itu yang ada di kasur, yang Oke. suka gigitin darah itu, yang baunya agak Iya. lucu gitu. Iya. Nah ini kodamnya ini. Iya, kalau di sini namanya bangsat. Oh bangsat. Iya. Beda ya. Beda. Oh, Di beda. sini gitu. Oh, iya. Tinggi atau dalam bahasa ininya bangsat lebih dikenal. Jadi bangsat itu bukan bahasa jalanan aslinya, Iya. tapi memang itu kutu ya. Kutu. Itu namanya apa tadi? Tumila. Tumila. Oke. Baunya nggak lucu. Iya. Iya. Baik, ini kita mau sedikit ngobrol Kang, santai aja Kang. Nah, kemudian gini Kang, ini pertanyaan yang mungkin banyak orang nanya, saya wakilin, tapi ini standar sih. Sebenarnya mungkin di beberapa podcast sebelumnya Kang Bohim juga pernah cerita, tapi mungkin ada teman-teman yang belum tahu nih. Kang Bohim awal mula ikut di Preman Pensiun, coba ceritakan sedikit Kang Bohim. Kalau di dunia entertain, termasuk Preman Pensiun itu, malahan itu film beberapa ending terakhir lah. Awal mula saya terjun di dunia entertain tahun 2008. 2008 sudah masuk Semenjak entertain. saya kuliah dulu di STSI Bandung. Oh. Tahun 2000, angkatan 2000. Jurusannya Seni rupa. Seni Sebenarnya rupa. nggak nyambung, Oke. Kak, Mas. Mas Arik ya nggak nyambung. Iya. Nggak nyambung karena saya jurusan seni rupa. Karena relasi silaturahmi saya kenal sama saudara orang-orang pemeranan. Jadi mulai belajar lah, sering nonton pertunjukan juga, sering belajar. Nah, ada tawaran lah tahun 2008 itu. Oke. Ada tawaran syuting di Bandung dari Star Vision, 20 episode versi FTP, durasi 2 jam. Durasi 2 jam per episodenya. Satu episodenya, alhamdulillah langsung peran. Bukan peran utama, pendamping pemeran utama. Saat itu pemeran utamanya Kang Mus itu ya? Bukan. Film Cangcuter. Oh, film Cangcuter. Tarik Jabrik. Tapi yang versi The Series-nya. Oke, itu beres 20 episode. Saya diajak sama saudaranya ke Jakarta Hijrah. Ke ini Cempaka Putih. Oke. Kantor Star Vision, dikenalin sama orang-orang dalam sampai saya dekat sama orang-orang dalam sama pimpinannya Pak Parwes. Oke. Sampai dekat sama orang-orang dalam sampai saya dianggap ya orang Star Vision juga selama 2 tahun. Kebetulan saya mau bukan jiwa perantau. Pengen pulang. Nah, kamu kok di Bandung kan tuh? Nah, ke Gerbang. Jadi saat itu sudah berkeluarga ya? Belum keluarga. Jadi justru ini mungkin yang teman-teman belum tahu, sebelum di Preman Pensiun sudah ikut Tarik Jabrik dulu. Udah banyak sinetron juga. Banyak sinetron, ada beberapa termasuk 3 Sempurna Mengejar Surga. Ada FTP-nya sama Sule, ada 3 judul. Terus yang 3 Semprul itu dengan Deddy Miswar ya? Kang Deddy Miswar? bukan, itu Citra Cinema. Citra Cinema, ya. Terus sama Star Vision juga, yang 3 Sempurna sama Narji, Gading Martin sama Andika Pratama. Oke, iya.
Nah, itu jadi awal mulanya dari beberapa sinetron baru ketemu ke preman pensiun. Iya. Baik. Nah, sebenarnya gini Kang, Kang Boim pasti saya panggilnya Kang Boim atau Kang Kris ini. Kalau nama asli Kang Kris ya? Kristato biasanya. Kristato, Iya. dipanggil Kristato. Jadi kalau di Bandung banyak yang kenal Kang Boim atau Kang Kristato? Sebetulnya kalau orang lama kenal deket sama saya pasti panggilnya Kris. Kris. Tapi kalau manggilnya Him, oh berarti tapi nggak gitu juga. Teman lama juga kadang sekarang manggilnya Boim karena udah melekat ya. melekat. Oke. Karakter saya udah terlanjur melekat, terlanjur kuat karakter Boimnya. Iya, dari preman pensiun itu akhirnya punya nama sebenarnya Mas ya. Sebenarnya dilema juga karena karakter Boim ini terlalu kuat. Iya. Ketika biasanya alhamdulillah banyak tawaran-tawaran, Kris main nih anu ada peran cocok. Sekarang mulai jarang karena karakter Bohimnya udah terlalu kuat di Kang Boim. Itu salah satu gimana ya, boleh dianggap merugikan lah sebenarnya. Karena nutup job yang lain ya. Job yang lain. Tapi untuk popularitas, alhamdulillah dengan karakter Boim yang kuat ini naik ya. Gardu terus naik. Iya. Alhamdulillah. Nah, bicara karakter kuat, karakter yang melekat, apakah sebenarnya ini mohon maaf nih ya, tapi biar teman-teman tahu, apakah Kang Boim sendiri memang latar belakangnya preman yang pensiun atau preman yang sedang mau pensiun atau bagaimana? Atau punya profesi yang sebenarnya belum tahu nih teman-teman, punya profesi yang lain. Jadi gini kan, boleh saya jelasin dari awal dari awal mula. Dari mulai jujur di keluarga saya yang paling nakal. Dari mulai SD, SMP, SMA, saya mulai ditato. SMP kelas 3 sampai saya diusir, sampai saya digebukin sama keluarga, diusir dari rumah gara-gara punya tato ada tato itu. Umur SMP kelas 3, kebayangkan? Itu tato pertama di mana, Kang? Di sini. Enggak lihat ya. Enggak usah dispial, malu. Iya. Itu tato pertama. Iya, oke. Sampai saya punya rapot olahraga itu nilainya 2. Olahraga 2. nilainya 2. Karena nggak pernah berangkat atau bagaimana ini? Iya, sampai orang tua dipanggil. Nggak pernah ikutan olahraga, nggak pernah ikutan renang. Kan itu ekstrakurikuler tuh. Iya, betul. Kan wajib datang, kan? Saya nggak pernah datang karena ada tatonya. Ya, seperti itu. Terus kelanjutannya, ya udah kamu mau cocoknya kata orang tua, kuliah di seni aja. Masuklah saya seni rupa tahun 2000 masuk ke seni rupa. Tapi sebelum itu juga sebelum menjenjang ke kuliah nih, saya masuk STM. Di STM tuh bagi baong. Baong. Bagi nakal, berantem yang namanya anak-anak STM yang punya kawan itu terbenteng kene. Kemana-mana bawa gear juga. Tiap hari saya bawa celurit ya. Bukan gear lagi ya. Waktu zaman-zamannya perang antar sekolah. Iya. Jadi gespernya gede-gede itu kan STM ya. Sama karung terus ya. Di bus peplong-plong bahasa Indonesia apa ya? Iya, nanti ada terjemahan ya. Nanti kita terjemahkan di sini ya. Tiap hari tegang aja lah tiap sekolah. Dulu pakai bis, kita kompakan dengan seorang-seorang. Kalau seorang-seorang nanti ada yang banyak teman-teman saya korban kena bacok. Karena saingan-saingan sekolah lah. Zaman-zaman dulu. Betul. Udah beres tuh STM, bisa kuliah di SSI. Di SSI pergaulan lebih luas lagi tentunya, dapat teman baru. Apalagi kampus seni. Pergaulan, tapi alhamdulillah dengan pergaulan itu banyak pelajaran yang diambil, banyak hikmahnya, banyak contohnya saya kuliah di seni rupa, tapi bisa kenal sama orang-orang pemeranan, sutradara, orang-orang teater, mungkin Mas Erik juga paham lah orang-orang seni seperti apa, beberapa jurusan. Saya bisa mengenal, bisa mempelajari juga, meskipun saya nggak masuk jurusan beliau. Begitu. Jadi circle-nya nambah luas lagi gitu. Mulai terjun ke dunia entertain, tahun 2008. Kebetulan ada saudara Astrada, awalnya Astrada, namanya
Kang Saswi Wijanarko. Oke, Kang Saswi udah tahu semua tentunya Kang Saswi. Itu sahabat saya. Udah, Chris kamu main di film saya. Kalau dalam bahasa Sunda, Indonesia aja ya. Nggak mau sama nggak bisa acting. Nggak apa-apa. Yang nanti juga ngikutin. Nah, awalnya itu tuh. Emang syuting apaan? Tarik Jabrik di series, tapi bukan versi Tarik Jabrik yang asli. Iya. Yang di seriesnya versi FTV 20 episode, durasi 2 jam. Alhamdulillah beres semuanya. Setelah itu dekat sama semuanya, karena silaturahmi, karena kedekatan. Saya dekat sama sutradara sama penulisnya langsung. Ya udah Chris, kamu ikut saya ke Jakarta. Saya ke Cempaka Putih 2 tahun. Di sana mulai produksi, belajar. Ditanya sama almarhum, sekarang udah almarhum. Chris, kamu pengen jadi aktor atau pengen jadi apa? Pengen jadi saudara. Ya aktor dong bang. Dan cita-citanya pengen jadi aktor. Ya udah, kamu harus belajar divisi penyutradaraan. Kan itu ada divisi-divisinya tuh. Ya kayak misalkan divisi penyutradaraan, ada Astrada, ada Kleper, skrip, terus kalau DOP ada lighting, nah gitu. Kalau misalkan kayak make up gitu, ada wardrobe-nya, yang suka yang gitu ya, yang lemah mulai kayak gitu. Banyaklah divisi-divisinya. Saya masuk belajar penyutradaraan sampai saya sempat ngasardain di Kicandra. Oh, sempat jadi asisten sutradara dong ya. Sempat di Citra Sinema, produksinya di Lini Juar. Oke, dengan Citra Sinema itu ya. Citra Sinema luar biasa. Jadi Para Pencari Tuhan. PPT, Para Pencari Tuhan, PPT. Itu sinetron favorit semua orang. Bukan PPT. Ingin menjadi orang baik. Oh, ingin menjadi orang baik. Lupa. Soalnya itu udah lama banget sih. Iya. Selain itu kan banyak juga judul-judul yang mungkin banyak juga film yang nggak didokumentasiin. Jadi saya lupa judul-judulnya. Jadi sudah terlibat di beberapa produksi film ya tentunya ya. Lebih dari 20. Lebih dari 20 judul ya yang Kang Bohim atau Kang Chris masuk di dalamnya ya. Itu judul. Kalau hitungan sinetron satu judul berapa episode? Betul. Iya. Jadi kalau layar lebar berdua. Apa itu layar lebarnya? Pensioner the movie kan ada pernah produksi. Iya betul. Terus Baik Boy. Iya. Nah, selain main di film atau di dunia entertain, apakah ada profesi lain yang Kang Chris tekuni saat ini? Mungkin lebih banyak di entertainnya ya mungkin ya. Jadi gini, Mas Adik ya. Sama hidup mengalir aja. Jujur saya nggak kerja. Dulu sempat saya buka clothing 5 tahun. Makanya nama Instagramnya Bohim Clothing. Sempat karena ada masalah global COVID-19. Kena imbas ya. Kena imbas. Saya nggak lanjutin. Terus ngebantu istri itu zaman-zaman kampanye tuh. Istri ikut dewan nyalon. Oh, istri nyalon dewan. Keren ya. Saya bantu. Mulai nggak fokus, kebetulan gagal, karena mungkin harusnya menang, karena di dapil saya itu partainya nggak usah disebutkan. Nggak usah disebut. Dapat 2 kursi, kalah suara partai. Jadi yang menang incumbent, padahal saya dapat suara kedua. Dapat suara kedua. Jadi yang dimenangkan justru yang lain ya. Ini incumbent. Lalu dapat duit Ya. Itu. Jadi sempat bisnis clothing lah ya dengan itu ya. Nah, Kang Chris ya, jadi pasti dengan berbagai macam cerita hidupnya Kang Chris, perjalanan hidupnya, ada dong sebuah pencapaian tertinggi yang saat ini berhasil Kang Chris raih ya, atau Kang Bohim raih. Apa sih pencapaian tertinggi dalam kehidupan Mas Chris saat ini? Alhamdulillah. Nah, ini misalnya kalau ngebahas ini, saya suka tenang Mas. ke hati. Iya.
Silakan. Saya yang paling direndahkan di keluarga, tetangga, lingkungan. Saya yang paling direndahkan. Jujur, saya pengangguran sampai hari ini. Kerjaan saya apa? Tapi alhamdulillah pencapaian tertinggi saya bisa kebeli rumah sendiri dengan cash. Buat anak istri itu rezeki dari Allah. Betul. Buat anak istri lewat saya mungkin. Asal hati saya ikhlas, ini saya berjuang demi istri dan anak. Ya, Betul. itu pencapaian tertinggi. Kendaraan, ya pengen kendaraan, mobil, ya udah doain aja biar ayah dapat rezeki meskipun saya nganggur. Maksudnya nganggur bukan saya mencuri, enggak ini dapat, enggak. Maksudnya ada aja rezeki mengalir dengan izin Allah. Entah dari job gitu Entah ya. dari job, kebanyakan dari job. Kebanyakan dari job top air, shooting masih, tapi bukan di layar TV, misalkan di Perform, YouTube, di panggung. Netflix itu terus ada mengalir, terus ada, insya Allah ada terus lah mengalir lah kalau niatnya kita baik ya. Betul. Yang penting hati kita bersih, kita jangan jelekin sama orang lain, kita sering doakan buat orang-orang yang nggak suka buat kita. Ya Allah, yang penting orang yang nggak suka sama saya, tolong masukin dia ke surga. Banyakin rezekinya, sehatin dia, sehatin keluarganya. Saya mah doanya gitu aja. Ini luar biasa. Harga bukan harga, maksudnya meskipun saya dapat rezeki dikit mah zakat mah mengalir, rezeki budak, rezeki anak, biarinlah orang lain nggak suka, biarin orang lain menang saya sebelah mata. Yang penting kita mah jangan jelek hati sama orang lain, kita ngeluarin orang lain. Saya nggak pernah merampok, saya nggak pernah minta-minta sama orang lain. Saya punya prinsip itu. Alhamdulillah hal-hal tertinggi. Nah, yang paling tertinggi itu salah satunya ini berdua nih. Ya. Saya ditinggal orang tua. Pas saya ini sama orang tua. Keluarga saya semuanya laki-laki, termasuk kakak saya ikut di sini. Laki, punya anak 5. Kang Bohim terakhir. Anak keempat. Anak keempat. Semuanya laki-laki, cucu semua laki-laki. Ibu berdoa, naik haji berdoa, ya Allah pengen keturunan cewek diijabah. Anak saya perempuan. Setelah anak saya perempuan, ibu mah yang paling sedih, ibu mah pengen lihat tutu sampai gede, sampai nikah, baru menikah. Di tahun Baru kemarin. Sampai jujur demi Allah Rasulullah, saya sering tidur di makam sendirian. Di makam ibu. Di makam ibu. Kalau lagi ingat ibu, jam 1 malam saya datang ke makam ibu, tidur di pinggir makam ibu. Demi Allah Rasulullah, saya nggak bohong. Karena melepas kerinduan dengan ibu. Karena saya merasa salah, saya Iya. anak yang paling baik lah di antara yang lain. Ada penyesalan. Maaf Kang ya. Ya, sok. Tapi Kang Bohim berhasil menghadiahkan anak perempuannya yang mungkin didambakan ibu. Tapi yang jadi sedihnya gini, Mas ya. Kenapa ketika anak saya perempuan yang disita-citain ibu, ketika udah ada masih kecil, beliau pergi nggak ada Gusti Allah, nggak sempet niatnya nggak kesampaian. Pengen lihat anak saya perempuan ini tumbuh dewasa sampai nikah. Saat itu ibu meninggal, anak perempuan Mas Bohim di usia berapa? Waktu itu umur 2 tahunan kayaknya. 2 tahun. Jadi mungkin ada keinginan ingin lihat sampai dewasa. Pengen lihat, ibu mah pengen ngedandani tutu sampai dewasa, sampai nikah. Pokoknya mah cucu kesayangan lah, cewek satu-satunya. Cewek satu-satunya. Tapi qadarullah, takdir berkata lain, ibu dipanggil saat anak Mas Bohim usia 2 tahun. Jujur,
Bukan karena saya lagi pergi ke sini ya. Kalau saya lagi sendiri, saya masih bisa gini kan. Ingat ibu, ingat anak, luar biasa. Jadi dibalik popularitas, dibalik keceriaan Mas Bohim di luar, saat memori kembali mengenang ibu, banyak orang yang tidak tahu. Ketika ibu sudah hadir di ingatan kita lagi, luluh ya Kang ya. Dan sebagai salah satu cara Kang Bohim melepas rindu adalah tidur di makamnya ibu. Tiap hari saya kirim doa, saya kirim Al-Fatihah buat ibu. Ya Allah, tempatkanlah ibu tempat yang terbaik di sisimu ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Ini salah satu balasan yang luar biasa Kang Bohim. Walaupun mungkin selama ibu hidup Kang Bohim belum memaksimalkan pengabdiannya, tetapi salah satu aset berharga untuk orang yang sudah meninggal adalah doa dari anak. Luar biasa Kang Bohim sudah memberikan sesuatu untuk ibu dengan menghadiahi doa setiap saat, ya kirim Al-Fatihah. Saya doakan juga Kang Bohim untuk ibu Kang Bohim, mudah-mudahan ibu Kang Bohim tenang, diterima amalnya, diampuni semua khilafnya, salahnya, dan ini jadi kebaikan, pelajaran buat kita semua teman-teman. Jangan sampai melupakan ibu kita. Untuk ibu yang masih hidup terutama, kita Saya banyak kira orang tua mumpung masih ada, setelah nggak ada menyesal. Asli. betul. Maaf, Mas Ali, maaf saya gini ya. Iya. Kalau udah berbicara masalah orang tua, masalah ibu, saya nggak kuat. Iya. Ya. Gitu. Mudah-mudahan ini hadiah terindah untuk ibu Kang Bohim. Kang Bohim terus mendoakan, mengalir tuh doanya itu, ya, menjadi kelapangan kuburnya ibu Mas Bohim. Amin ya Mas Bohim ya. Amin ya Allah. Ya. Di sini salah satu motivasi mungkin Mas Bohim ya. Mas Bohim sekarang terus berkarya, terus memberikan yang terbaik, baik di dunia entertain, menghibur banyak orang. Ya salah satunya motivasinya juga ibu tentunya ya. Selain tadi luar biasa, ada pembelajaran yang luar biasa yang saya petik di sini. Seorang Kang Bohim yang mungkin di film kita lihat keceriaan, ketika kita bicara sosok ibu, luluh air mata mengalir. Ini salah satu tanda atau bukti baktinya orang tua kepada ibu. Dan yang kedua saya ambil pelajaran juga bahwa Kang Bohim begitu cintanya dengan anak istri, apapun dilakukan oleh Kang Bohim untuk kebahagiaan anak istri, ya, hingga bisa mendapatkan pencapaian-pencapaian, bisa beli rumah secara cash, kendaraan, dan itu tentu juga doa anak istri ya. Doa istri. Iya, rezekinya anak istri luar biasa. Itu yang jadi pembelajaran. Sebaong-baongnya kita gitu ya, sebandel-bandelnya kita, insya Allah kalau kita punya niat baik membahagiakan keluarga kita, orang tua, anak istri, ada jalan dari Allah. Ya, Kang Bohim salah satu bukti, walaupun tidak punya pekerjaan tetap ya tadi dikatakan, tapi rezeki selalu ada dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Job of air ya selalu ada, ya event-event yang lain selalu ada, panggilan event, dan itulah cara Allah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya yang punya niat untuk menafkahi keluarganya, ya fisabilillah itu. Jadi salah satu jihadnya keluarga, kepala keluarga adalah berjuang untuk anak istri. Luar biasa Kang Bohim. Itu saya salut, dan mudah-mudahan ini jadi pembelajaran, ya jadi pembelajaran yang luar biasa. Ada satu pertanyaan lagi Kang Bohim. Iya kan? Iya. Kang Bohim tentunya mohon maaf sekarang ada di usia berapa Kang Bohim? Saat ini 42. Tentu masih ada pencapaian yang ingin diraih. Ya kan? Pencapaian apa yang saat ini belum kesampaian nih, tetapi Kang Bohim mungkin ini jadi doa Kang Bohim sebelum nanti usia makin tua atau suatu saat usia kan kita nggak ada yang tahu ya Kang Bohim ya. Ada nggak satu pencapaian yang ingin diraih selama Kang Bohim hidup di dunia ini sebelum nantinya semua kita pada akhirnya akan menghadap Allah. Semua akhirnya kita akan berpindah ya dari alam dunia ke alam kubur. Sebelum itu terjadi ada satu keinginan apa yang ingin diraih dalam kehidupan ini Kang Bohim? Jujur demi Allah, cita-cita saya meskipun ibu udah almarhum, udah agak lama, setelah ibu meninggal, cita-cita saya cuma satu. Iya. Apa itu? Pergi naik haji. Ke tanah suci naik haji, ya Allah. Mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan dijabah ya. Mudah-mudahan teman-teman semua yang menyaksikan podcast ini tolong bantu doa, aminkan.
sebuah impian yang luar biasa. Kang Bohim ingin ke Tanah Suci pergi haji. Jujur, saya juga capek, saya juga mau sama anak-anak. Kenapa saya gini terus? Ini demi, maksudnya gini terus itu bukan kejahatannya maksudnya. Iya. Emang ini profesi gitu. Iya. Tapi cita-cita saya pengen naik haji ke Tanah Suci, tapi dengan istiqomah, bukan dengan embel-embel main, bukan embel-embel karena ada uang Atau status. pencitraan. Saya pengen istiqomah, saya pengen fokus sama Gusti Allah. Allah ampuni segala dosa-dosa saya yang saya lakukan, yang selama ini saya lakukan salah. Itu cita-cita saya yang terakhir. Setelah itu mangga sok canat abdi, mangga ambil saya. Siap saya meninggal. Setelah menunaikan ibadah haji. Bantu aminkan teman-teman, dan mungkin teman-teman doa untuk Kang Bohim ini luar biasa, karena ini tulus. Kita bisa melihat netes air mata Kang Bohim. Sebuah pencapaian yang ingin diraih sebelum nanti akhirnya kita semua dipanggil adalah naik haji. Luar biasa. Ya, saya yakin teman-teman yang melihat podcast ini pasti juga tersentuh. Bantu doa. Saya juga doakan Kang Bohim gak lama lagi Allah mudahkan, lancarkan, bisa terpanggil ke Tanah Suci. Mungkin ada teman-teman di sini yang mau support dalam bentuk apapun, atau ada biro yang mau memberangkatkan, silahkan. Ini Kang Bohim dengan tulus ingin pergi haji secepatnya. Ya, secepatnya ya Kang Bohim ya, saya doakan. Nanti nggak lama lagi bisa jadi haji tahun depan, ya tidak akan lagi bisa berangkat. Ya, itu. Sekarang apa sih yang Kang Bohim lakukan? Apa yang Kang Bohim terus lakukan dalam karya untuk membagikan keluarga Kang Bohim? Kang Bohim pasti punya rencana-rencana. Tetap berkarya di dunia entertain, atau mungkin punya angan-angan yang lain, imajinasi yang lain, rencana yang lain, membangun keluarga yang seperti apa? Mungkin bisa ceritakan Kang Bohim. Untuk sementara ini kan, Kang Heri, saya mengalir aja. Mengalir, alhamdulillah job selalu ada. Mungkin doa dari seorang anak sama istri. Betul. Karena itu rezeki anak sama istri juga. Ya, banyak kegiatan kayak over banyak masih ada terus. Alhamdulillah rezeki mengalir terus. Meskipun boleh dikatakan ya nganggur nganggurinnya. Iya. Siapa nggak kerja. Itu karena dilihat orang saja kan, dilihat orang kayak pengangguran. Alhamdulillah saya mengalir aja. Ketika nggak ada, alhamdulillah istri soleha, ya jauh udah, kalau nggak dapat nggak apa-apa. Jangan terlalu memaksain. Istri seperti itu ya, support. Istri selalu support alhamdulillah istri. Walaupun misalkan lagi sepi job ya. Sepi job, malahan istri sering membantu juga. Kalau ya pintar nyimpen uang lah, tenang ya. Atur uang ini. Atur uang. Ketika saya ada job, ada uang banyak, saya setorin ke istri yang memanage keuangan. Alhamdulillah lah, nggak kekurangan masalah dapur rumah gitu. Aman ya, iya luar biasa. Sama hidupnya mengalir aja lah. Cuman itu yang pertanyaan akang yang terakhir, ya Allah, tunggu saya kesana ya Allah. Satu doa yang luar biasa. Sebelum dipanggil Allah, mudah-mudahan Allah beri kesempatan Kang Bohim bisa menginjakan kaki di Tanah Suci. Yang saya paling takut, saya diambil nyawa sebelum saya tobat, sebelum saya pergi naik haji. Yang paling saya takut. Dan itulah kenapa Kang Bohim ingin secepatnya. Ada momen untuk bertobat, ada momen untuk bisa mencium Ka'bah mungkin langsung ya, bisa bersujud di depan Ka'bah langsung ya. Masya Allah, luar biasa. Saya jadi sedikit ini perlu ngerokok lagi ya. Ya, saya sok-sok rokok lagi. Udah tadi akan dari mancing-mancing sedih. Ini pelajaran yang luar biasa. Saya sedang tidak mancing sedih, tetapi bahwasanya semua orang pasti ada sisi abu-abunya, ada sisi merahnya, ada sisi putihnya. Justru disinilah kita bisa ungkapkan seorang Kang Bohim mungkin yang banyak teman-teman lihat di karakternya di film ya, mohon maaf, di film sebagai anak jalanan yang hidupnya di terminal begitu kan, tetapi di dalam hatinya luar biasa lembut banget Kang Bohim ya. Jadi seperti lagunya Rocker Juga Manusia ya, ada satu sisi di mana kelembutan itu
yang dinampakkan ya terungkap di sini bahwa kamu itu punya cita-cita yang luar biasa. Selain apa yang sudah dilakukan, saya belum tentu bisa seperti Kang Bohim. Ya mungkin teman-teman juga yang begitu pengabdian ke orang tua, walaupun orang tua sudah meninggal, tetapi tidak pernah berhenti untuk mengabdi. Salah satunya dengan doa, mengirimkan Al-Fatihah, mengirimkan doa, dan berusaha. Ini luar biasa. Salah satu pekerjaan yang saat ini Kang Bohim tekuni, nilai plusnya apa? Menghibur banyak orang, walaupun kadang kondisi tidak seperti yang nampak ya Kang Bohim ya. Kadang sedang suntuk, sedang ada masalah sendiri. Tapi ketika di dunia entertain kan harus memberikan yang terbaik, menghibur, membuat orang tertawa, membuat orang senang. Itu kan karya Mas Bohim semua. Itu luar biasa itu. Mudah-mudahan jadi ibadah juga karena kerjaan Kang Bohim adalah menghibur banyak orang. Walaupun kita lihat di balik layar mungkin sering meneteskan air mata seperti ini ya. Karena maaf potong. Iya. Selalu punya sifat masa bodoh, yang penting bersih hati aja. Betul, tidak merugikan orang lain. Yang merugikan orang lain, ketika orang lain nggak suka sama kita, ya biarin aja lah. Tapi tadi saya menangkap sesuatu yang luar biasa. Ketika ada orang yang membenci Kang Bohim atau berniat tidak baik ke Kang Bohim, justru Kang Bohim membalasnya dengan doa baik. Itu luar biasa. Tidak semua orang bisa seperti itu loh. Itu level yang sangat tinggi loh dalam sebuah kehidupan manusia. Ketika kita ada yang tidak suka dengan kita, malah dibalas doa yang baik-baik. Itu Masya Allah. Itu level yang sangat tinggi, makomnya tinggi sekali. Saya salut, saya belajar sama Kang Bohim ini. Ya, ada orang fitnah kita. Kan dalam kehidupan kita selalu ada gesekan kan dengan orang. Yang namanya juga makhluk sosial. Ada pro dan kontra. Ada pro dan kontra. Ada yang suka, ada yang enggak. Nah, itu dia. Tinggal tergantung kita menyikapinya gimana. Nah, poinnya adalah ketika kita bisa bereaksi positif, hasilnya positif Kang Bohim. Iya. Tapi ketika ada orang yang memberikan kita sesuatu yang membuat kita reaksi negatif, hasilnya juga negatif. Orang kasih ke kita tidak pernah bisa kita kontrol, betul? Karena orang-orang kan macam-macam karakternya ya. Iya. Ada yang karakternya baik dengan kita, ada yang baik di depan, tapi di belakang. Nah itu yang jadi hatinya itu seperti itu. Ada yang niatnya baik-baik ternyata memanfaatkan juga ada kan. Nah, tapi bagaimana kita bereaksi positif terhadap itu semua, hasilnya positif ke kita. Salah satunya tadi rezeki yang nggak pernah putus itu. Dan akan diganti teman-teman baru yang lebih baik mungkin ya. Iya, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, Pak Heri, ini MBio Pro ini minuman herbal tapi enak banget. Ini sok, ambil lagi. Dari tadi saya minum. Iya. Ini sok. Ini saya baca ini juga. Oke, brosur ya. Ini ternyata minuman herbal, ramuan alami fermentasi herbal plus probiotik. Nah, jadi buat saudara-saudara yang punya masalah dengan kesehatan bisa diorder nih MBio Pro. Herbal probiotik. Dan tadi saya minum, aduh kok nyaman badan, stamina-nya lebih terjaga. Dan ini untuk semua penyakit Kang. Jadi kalau Kang Bohim teman-teman nih ada yang punya masalah apapun bentuk masalah kesehatan, bisa diikhtiari dengan MBio Pro. Minum tiap hari, tiap mau tidur malam itu terbaik waktunya. Terbaik ya? Iya, tetapi boleh diminum selain itu juga karena ini untuk orang sehat bisa. Ya intinya orang sehat yang tidak mau sakit dan orang sakit yang mau sehat gitu. Tapi untuk ini untuk orderannya gimana? Bisa nanti ada keterangannya, Anda bisa lihat kontak person dan bisa hubungi agen-agen resmi kami untuk order MBio Pro gitu. Penutup Kang. Saya ingin Kang Bohim kasih pesan nih buat teman-teman. Sekarang giliran Kang Bohim nih, boleh kasih tausiah, ceramah atau apapun. Kasih pesan ke teman-teman yang sekarang nih, terutama anak muda nih ya. Anak muda, boleh dipakai kacamatanya biar gaya. Nih, anak muda atau generasi milenial atau siapapun Anda, pejuang keluarga, pejuang nafkah, monggo Kang kasih pesan buat mereka supaya tetap berkarya, jangan patah semangat. Yang namanya kehidupan pasti ada cobaan, ada tantangan. Tapi tips-tipsnya silakan Kang Bohim. Jadi buat anak-anak muda sekarang jangan patah semangat, tetap semangat, jalanin hidup mengalir apa adanya, tetap ikhtiar, jangan lupa sayangi orang tua, jangan lupa ibadah sama Gusti Allah Subhanahu wa taala kalau yang agamanya muslim ya. Pokoknya mah gawe ngalir, nanti juga rezeki mengalir juga kalau kita ikhtiar ya. Nah, kalau masalah rokok aksa. Minuman kesehatan? Minuman kesehatan nih ada MBio Pro. Nah, dua slogan sebelum tidur, penyakit kabur. Pokoknya mah segala penyakit hilang. Oke, thank you. Mantap sekali. Jadi intinya jangan banyak pikiran ya. Yang
banyak penyakit itu terlalu banyak pikiran, Terlalu pikiran, betul. Plongkeun aja, Iya. bebaskan pikiran. Iya. Saya umur segini sehat-sehat aja. Iya. Saya nggak ada penyakit, alhamdulillah. Karena setiap masalah Di bawah happy. bawa happy aja. Yang menjadi masalah itu penyakit itu datangnya dari pikiran. Dari pikiran, stres. Hati kotor. Itu. Hati kotor, pikiran nggak jernih. Pokoknya berpikir positif aja lah. Iya. Buat teman-teman ya, ingat ikhtiar, jangan lupa ibadah menghadap kiblat, doa minta ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya Allah, lancarkan rezeki kita, sehatkan keluarga kita. Pokoknya minta yang terbaik buat pencipta kita ya. Dan jangan lupa sayangi orang tua. Dan lupa sayangi orang tua. Orang tua naon? Ini kan pesan buat teman-teman ini. Dan ada dua. Oh, ada dua. Ini Orang tua kita. Oh ya, dan satu orang tua yang lain ya. Ada. Oh, iya. Saya di botolan. Orang tua yang menyatukan komunitas itu. Ya, itu ada dua. Iya. Nah, saya baru ngeh ini ya. Tapi ada benang merah yang banyak bisa kita ambil. Teman-teman boleh rangkum dari podcast ini. Ini luar biasa. Ada pembelajaran kehidupan yang dahsyat dari guru kita. Ini saya panggil guru karena kita berguru belajar itu dengan siapa saja kan. Pak Ustadz kan. Iya, belajar ke siapa saja, di mana saja, lewat apa saja. Salah satunya lewat tayangan berikut ini yang pasti banyak hikmah yang bisa kita ambil. Doa saya sehat terus Kang Bohim. Amin. Doa yang Ya, sama. terus lancar, karyanya makin banyak dan makin banyak bisa menghibur banyak orang. Amin. Ya, dan satu tadi, saya akan ingat terus. Nanti akan jadi cerita yang luar biasa manakala Kang Bohim sudah mencapai cita-cita tadi ke tanah suci naik Amin. haji. Amin. Saya dikabarikan. Amin, terima kasih Ya, Kang Heri. Pokoknya doa yang sama, Kang Heri sehat selalu, keluarga Amin. sehat selalu, Amin. rezekinya dilancarkan selalu. Amin. Pokoknya doa terbaik semuanya buat Kang Heri sama keluarga. Amin. Thank you. Mantap. Panjang umur, sehat-sehat selalu. Amin. Teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan ini. Saya bersama Kang Bohim ini. Ingat pesan Kang Bohim tadi. Jangan pernah menyerah, tantangan selalu ada. Yang penting kita ikhtiar jalan terus, tawakal juga penuh ke Allah, dan jangan lupa bahagiakan orang tua kalian. Mantap, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.